Karena hafizul lisan ini adalah salah satu golongan yang dimustaqkan oleh surga, yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Amma ba'du, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita mampu melakukan aktivitas kita sehari-hari kita tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan wasilah sholawat dan salam tadi kita termasuk golongan umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat beliau, khususnya syafaat utama beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan pada bab yang ketiga dalam kitab Idhatun Nasi'in karangan beliau Syekh Mustafa Al-Ghalayain, yaitu an-nifaq. Mengenai an-nifaq, sering kita mendengar kata-kata an-nifaq, nifaq, kemudian munafik. Nifaq adalah sikapnya, sifatnya, kemudian munafik adalah orang yang memiliki sifat nifaq tersebut. Dan di sini beliau Syekh Mustafa Al-Ghalayain sangat mencela perbuatan nifaq, sifatnya orang-orang munafik. Bahwa nifaq adalah sifat yang buruk dan yang perlu kita ketahui bahwa nifaq ini sangat mudah menjangkit seseorang. Penyakit hati ini sangat mudah menjangkit seseorang dengan sangat cepat. Beliau di sini mengatakan suryanal kahribai fil ajsam. Jadi bagaikan merambatnya arus listrik. Jadi saking cepatnya penyakit munafik ini menjangkit seseorang. Zalika ad-da'u al-wabil wal marad al-fattaku aktsaru dararan bil ummat min allati a'daiha alladzina yatahayyanuna al-furasa lil intiqadi 'alaiha wa intiqasi biladiha min atrafiha. Jadi munafik, sifat nifak yang dimiliki oleh orang-orang munafik ini merupakan ad-da'u al-wabil, penyakit hati yang sangat membahayakan. Dan yang perlu kita ketahui juga, anehnya penyakit hati ini lain dengan penyakit jasad, penyakit zahir. Jadi penyakit batin, penyakit zahir ini orang yang mengidap, orang yang terjangkit penyakit hati, terkadang mereka tidak merasakan. Justru yang merasakan sakitnya adalah orang lain. Lain halnya dengan penyakit zahir, penyakit jasad biasa, orang terkena penyakit pusing, orang terkena penyakit pilek, batuk, yang merasakan adalah orang yang langsung terkena penyakit tersebut. Lain dengan penyakit hati, penyakit batin. Ini sangat aneh. Terkadang orang yang terkena atau terjangkit penyakit hati, mereka tidak merasa terjangkit penyakit, justru yang mengerti, yang merasakan dampaknya adalah orang lain. Dan yang sudah masyhur, yang sudah sering kita ketahui bahwa ayatul munafik, ciri-ciri orang yang munafik ini ada 3 sesuai hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa ayatul munafik, tanda-tandanya orang munafik ini ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Ketika ia berbicara, ia berdusta, ia berbohong. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjadi orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Karena hafizul lisan ini adalah salah satu
golongan yang dimustaqkan oleh surga, yang dirindukan oleh surga. Jadi hafizul lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya, ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Dalam syair dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang berakal, orang yang memiliki akal yang sempurna, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bi khumqil mar'i in kana muksiran. Ketika orang yang sempurna akalnya, ia akan sedikit dalam berbicaranya. Ia akan sedikit omongannya. Karena yang ia omongkan, yang ia bicarakan hanya sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang sekiranya tidak bermanfaat, sesuatu yang sekiranya tidak berfaedah, apalagi sampai menyakiti orang lain, ia tidak katakan. Wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran. Dan yakinilah bahwa orang yang bodoh, orang yang tidak sempurna akalnya, mereka adalah orang yang banyak omongnya. Omongan yang tidak manfaat mereka omongkan. Omongan yang bahkan menyakiti orang lain ia omongkan. Karena apa? Mereka berbicara sebelum mereka berpikir. Kemudian lanjutnya syair, yamutul mar'u min asratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratir rijli. Kematian seseorang, celakanya seseorang ini diakibatkan karena terpleset lisannya. Karena ia tidak mampu menjaga lisannya, bukan karena terpleset kakinya. Kemudian dampak dari seseorang yang tidak mampu menjaga lisannya, dalam syair di situ disebutkan lanjutnya syair, fa'asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu min rijli tabra 'alal mahli. Orang sesuatu yang diakibatkan akibat terpleset lisannya, ini akan terus terfikir dalam benak seseorang. Akan terus teringat. Lain halnya dengan orang yang terpleset kakinya, ini tabro alal mahli. Lama-kelamaan akan sembuh. Lain halnya sesuatu yang diakibatkan dari orang yang tidak mampu menjaga lisannya, ini akan terus terfikir dalam benak hati kita. Contoh ketika ada orang yang pernah menyakiti kita, pasti akan selalu kita ingat orang tersebut dan omongan yang dikeluarkan dari orang tersebut terhadap kita yang menyakiti kita. Saya ingat dia karena dia pernah menyakiti saya dengan omongannya yang begini. Inilah akibat orang yang tidak mampu untuk menjaga lisannya. Kemudian ayatul munafik, ciri-ciri orang yang munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Ketika ia berjanji, ia mengingkari janji tersebut. Kemudian yang terakhir, wa idza tumina khana, ketika ia diberi amanah dari siapapun, semua anggota tubuh kita, bahkan hidup kita, umur kita, ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk kita jalankan, untuk kita lakukan dengan tubuh kita, amaliyah yang baik, perbuatan yang baik sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, ketika kita melakukan amal-amal yang baik, ketika tangan kita, mata kita digunakan untuk sesuatu yang baik, berarti kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tanda-tanda orang yang munafik yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian innal aduwa al-muhajim idza ra'athu al-ummah tahayyat li daf'i adahu wa saddi gharatihi bima huwa atidun ladaiha min wasailid difa'i. Di sini disebutkan dalam kitab Idhatun Nasyi'in bahwa orang-orang yang memiliki karakter orang-orang yang munafik ini akan sulit dimengerti oleh seseorang. Ketika dalam sebuah kelompok, ketika dalam sebuah organisasi, ketika dalam sebuah bangsa, terdapat musuh yang nyata-nyata ia memusuhi kita. Terdapat seseorang yang nyata-nyata memusuhi kita. Tentu tahayyat lidaf'i adahu. Tentu kita akan berusaha untuk menghadapi musuh tersebut. Karena sudah tampak jelas bahwa orang tersebut ini menjadi penyakit bagi kita, orang tersebut memusuhi kita. Sehingga kita sudah jelas-jelas tahu solusi apa yang harus kita gunakan untuk menghadapi
musuh yang kita hadapi. Entah itu problem dalam organisasi, entah itu problem dalam sebuah negara, problem dalam sebuah bangsa. Ini ketika musuhnya tampak. Sehingga ketika musuh tampak akan dengan mudah kita mempersiapkan usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan yang ada, untuk membasmi musuh-musuh yang ada. Lain halnya amal munafik, lain halnya orang-orang yang munafik. Di sini disebutkan bahwa amal munafiku aduul ummati ar-rabidi fi qalbiha. Fahiya la tadri kaifa tuharibuhu wa la ta'rifu man huwa lituqawimahu. Fahuwa yud'ifu quwwataha al-manwiyata. Lain halnya dengan karakter orang-orang munafik. Ini akan sulit untuk kita mengerti. Ketika dalam sebuah negara, ketika dalam sebuah bangsa terdapat orang yang munafik yang menjadi penyakit negara, yang menjadi penyakit sebuah bangsa. Ini akan sulit kita tandai mana orang yang sebenarnya munafik, mana sebenarnya orang yang tidak munafik. Karena orang munafik mereka katakan iya tapi hati mereka katakan tidak. Sehingga kita akan sulit untuk mempersiapkan solusi, kita akan sulit untuk mempersiapkan usaha-usaha untuk membasmi, untuk mengatasi orang-orang yang mengkhianati negara, orang-orang yang mengkhianati bangsa. Karena kelihatannya mereka tidak memusuhi bangsa, tapi sebenarnya mereka merongrong bangsa itu dari dalam. Sehingga orang yang seperti ini akan sulit kita mengerti. Fahuwa yud'ifu quwwataha al-manwiyata. Jadi orang-orang munafik dia akan melemahkan kekuatan bangsa, akan melemahkan kekuatan negara ketika orang munafik ini ada dalam sebuah negara. Karena mengatasi, membasmi orang-orang yang munafik dengan orang-orang yang nyata-nyata memusuhi kita, ini akan lebih sulit membasmi orang-orang yang munafik, mengatasi orang-orang munafik yang memusuhi negara, yang memusuhi kita, yang memusuhi bangsa, yang memusuhi sebuah agama. Inilah sedikit karakter orang-orang munafik yang dituturkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Ghalayain dalam kitabnya Idzatun Nasyi'in yang merupakan bab yang ketiga dalam kitabnya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari sifatnya orang-orang munafik. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.